Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai pembelajaran secara daring. Mari untuk memulai pembelajaran hari ini pada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas untuk menambah rasa nasionalisme. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi inti, yaitu kita belajar mengenai konsep nilai mutlak. Terlebih dahulu kita mengingat materi dulu waktu SMP, masih ada yang ingat? Untuk materi persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan kata sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat satu. Persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. Contohnya, X plus 6 sama dengan 8. Ya, bagus sekali. Masih ada yang ingat? Selanjutnya, Anda mau membacakan tujuan pembelajarannya? Terima kasih. Sekarang sedikit akan saya bahas mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Dalam nilai mutlak yang akan kita pelajari itu ada konsep nilai mutlak, ada persamaan nilai mutlak linear satu variabel, ada pertidaksamaan mutlak satu variabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep nilai mutlak. Untuk konsep nilai mutlak ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu nilai mutlak sebagai jarak dan yang kedua definisi dari nilai mutlak. Untuk nilai mutlak sebagai jarak, misal nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan nilai mutlak X didefinisikan sebagai jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Itu untuk berdasarkan jarak. Sedangkan untuk berdasarkan definisi, nilai mutlak adalah akan bernilai X, ya X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X, ya X-nya lebih kecil dari 0. Itu sedikit pengantar materi untuk hari ini. Sebelum selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Apa cukup? Ya, kalau cukup, kita langsung masuk ke Google Classroom-nya. Materi sudah ada di sana, ya kan? Bahan ajar dan lain-lain. Silakan dipelajari dan didiskusikan. Jangan lupa nanti dikerjakan untuk LKPD-nya. Setelah ini kurang lebih 15 menit akan dilakukan prestasi masing kelompok ya, sesuai dengan LKPD yang dikerjakan. Nilai mutlak 7 tambah nilai mutlak 3 1 sama dengan 9, berarti 9 nilai mutlaknya 9. Lanjut Pen. Terus sama selanjutnya, terus tinggal substitusikan aja hasilnya tadi. Jadi nilai mutlak dari 7 ditambah nilai mutlak 3 dikurangi 1 ditambah 2 dikali nilai mutlak 5 ditambah 4 sama dengan 9 ditambah 2 dikali 5 ditambah 4 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 9 19 ditambah 4 23. Nilai dari nilai mutlak 7 ditambah nilai mutlak 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali nilai mutlak 5 ditambah 4. Oh, berarti yang di atas tadi 9 ngambil dari yang pertambahan nilai mutlak yang pertama. Yang ditambahin tadi hasil dari kita ngitung nilai mutlak ini. Gampang ya, Pen? Gampang. Halo, ya gimana tuh kelompok dulu? Udah ketemu belum? Ini ya ada? Ya, nggak ada masalah kan? Nggak ada. Ya udah, tinggal dulu ya. Oke. Puasnya jawabannya? Taruh. Jadi ngitung itu sama kayak yang di atas ke titik dari titik 4 ke titik 0. Iya, dihitung aja dari titik 4 sampai 0. Atau dari titik 4? Dari titik min 4. Dari titik min 4 kan di sini. Oh, oke. 1 2 3 4 ya kan? Iya.
Ya. Lanjut ya. Oke. Ya. Di poin C itu pertanyaannya, tentukan nilai mutlak min tentukan nilai mutlak 5 min 2x untuk x bilangan real penyelesaian yang mana? Nah, kalau itu kan di sini untuk menentukan nilai mutlak 5x 5 min 2x. Nah, untuk bilangan x-nya itu jadi kan nilai mutlak 2x min 5 itu kan sama dengan 2x min 5. Jika 2x min 5 itu lebih besar sama. Untuk kelompok 1 ada kendala? Bisa ya? Bisa. Kelompok 1 nggak ada masalah. Kelompok 2 aman? Tidak, kalau aman dilanjut ya. Jangan senyum-senyum aja. Isna aman? Aman ya? Ya, bagaimana diskusinya? Udah selesai semua ya? Udah? Bagus. Kayaknya lancar-lancar aja. Sekarang dimulai presentasi dulu ya dari perwakilan kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 siapa? Silakan. Dari gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Berapa ketinggian burung camar terbang? 200 meter. D. Berapa kedalaman ikan hiu menyelam? 100 meter. C. Berapa jarak antara hiu dan kapal selam? 200 meter. D. Berapa jarak antara burung camar dan kapal selam? 500 meter. E. Dari keempat pertanyaan di atas, adakah yang bernilai negatif? Tidak ada. F. Dari kelima pertanyaan di atas, apakah kesimpulan yang dapat diambil? Jarak selalu bernilai positif. Ya, untuk kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan atau komentar? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, coba pancing dikit ya. Untuk kelompok 1, coba presentasinya dibuka lagi. Tadi siapa? Isna ya? Coba ditampilkan kembali. Itu untuk pertanyaan pertama, ketinggian burung dapat 200 dari mana Isna? Tadi sama teman-temannya. Oh, dari permukaan air laut itu ya. Selanjutnya, jarak ikan hiu dengan kapal selam ya? 200 dari mana Isna? Dari jarak hiu dan kedalaman kapal selam. Makanya 200 meter. Dari kedalaman kapal 300 dikurangi jarak hiu 100. Jadi 3.300 dikurangi 100, 200. Oh ya, terima kasih. Untuk yang lain nggak ada pertanyaan ya. Kita beli plus untuk kelompok 1 ya. Ya, terima kasih Isna dan kawan-kawan. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya Pak. Masalah 2, tentukan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak dari 7 ditambah nilai mutlak 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali nilai mutlak min 5 ditambah 4 sama dengan alternatif penyelesaian. Langkah-langkahnya, langkah 1, tentukan nilai masing-masing nilai mutlak terlebih dahulu. Nilai mutlak min 3 sama dengan jarak min 3 dari titik ke 0 adalah 1, 2, 3. Ada 3. Jadi nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Nilai mutlak min 5 sama dengan jarak min 5 dari titik ke 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5. 7 ditambah nilai mutlak min 3 dikurang 1 sama dengan 7 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 9. Jadi nilai mutlak 7 ditambah nilai mutlak min 3 dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 9 sama dengan 9. Langkah 2, substitusikan hasilnya. Nilai mutlak dari 7 ditambah nilai mutlak min 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali nilai mutlak min 5 ditambah 4 sama dengan 9 ditambah 2 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 20. Satu pertanyaan, Fenik, itu 23, hasil dari 23, hasil akhirnya ya, itu dapat dari mana? Atau cara menghitungnya bagaimana, Ben? 2 dikali 5 dengan ditambah 9, 19 ditambah 4 sama dengan 23. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita beri plus untuk kelompok 2 ya, kelompoknya Feni dan kawan-kawan. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 siapa? Masalah 3. Gunakan definisi untuk menurunkan nilai mutlak berikut. A. Tentukan nilai mutlak x min 2 untuk x bilangan real. Penyelesaian. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Nilai mutlak x min 2 sama dengan x min 2 jika x min 2 lebih besar sama dengan 0. Min x min 2 jika x min 2 lebih kecil 0. Jadi nilai mutlak x min 2 sama dengan x min 2 jika x lebih besar sama dengan 2. Min x plus 2 jika x lebih kecil 2. Diperoleh interval dengan menggambarkan garis bilangan berikut. Untuk yang lebih kecil dari 2, maka nilainya x min 2 plus 2. Untuk yang lebih besar dari 2, nilainya x min 2. B. Ada pertanyaan kan dari kelompok lain? Kalau nggak ada, langsung ke kelompok 4 ya. Sebelumnya kita beri plus dulu ke kelompok 3. Ya, selanjutnya perwakilan kelompok 4. Silakan. Sederhanakan bentuk nilai mutlak x min 2 ditambah x plus 1 untuk x lebih kecil dari min 1. Alternatif penyelesaian. Nilai mutlak x min 2 sama dengan x min 2 jika x min 2 lebih besar sama dengan 0. Min x min 2 jika x min 2 lebih kecil dari 0. Nilai mutlak x min 2 sama dengan x min 2 jika x lebih besar sama dengan 2. Min x ditambah 2 jika x lebih kecil dari 2. Nilai mutlak x plus 1 sama dengan x plus 1 jika x plus 1 sama lebih besar sama dengan 0. Min x plus 1 jika x plus
plus 1 lebih kecil dari 0. Nilai mutlak X plus 1 sama dengan X plus 1 jika X lebih besar sama dengan min 1. Min X min 1 jika X lebih kecil dari min 1. Nilai mutlak X min 2, batasannya yaitu 2. Hasil dari batasan 2 yang lebih besar yaitu X min 2. Dan hasil yang lebih kecil yaitu min X plus 2. Nilai mutlak X plus 1, batasannya adalah min 1. Hasil yang lebih besar dari batasan min 1 yaitu X plus 1. Dan hasil yang lebih kecil dari batasan min 1 adalah min X min 1. Dari dua batasan tersebut dibagi menjadi 3 wilayah. X lebih kecil dari min 1 berada di wilayah 1. Nilai mutlak X min 2 ditambah nilai mutlak X plus 1 sama dengan min X ditambah 2 ditambah nilai ditambah min X min 1 sama dengan min X ditambah 2 dikurang X min 1 sama dengan min 2 X ditambah 1. Terima kasih untuk Dian. Lanjut ke kelompok akhir, kelompok 5. Siapa perwakilannya? Buktikan bahwa bentuk sederhana dari X plus 4 ditambah 5 min 2X dikurang X min 2 untuk X lebih besar dari 10 adalah 2X plus 1. Nilai mutlak X plus 4 sama dengan X plus 4 jika X plus 4 lebih besar dari 0, min X plus 4 jika X plus 4 lebih kecil dari 0. Nilai mutlak X plus 4 sama dengan X plus 4 jika X lebih besar dari min 4, min X min 4 jika X lebih kecil dari min 4. Nilai mutlak 5 min 2X sama dengan 2X min 5, 2X min 5 jika 2X min 5 lebih besar dari 0, min 2X min 5 jika 2X min 5 lebih kecil dari 0. 2X min 5 sama dengan 2X min 5 jika X lebih besar dari 5/2, min 2X plus 5 jika X lebih kecil dari min 5/2. X min 2 sama dengan X min 2 jika X min 2 lebih besar dari 0, min X min 2 jika X min 2 lebih kecil dari 0. Min 5 X min 2 sama dengan X min 2 jika X lebih besar dari 2, min X plus 2 jika X lebih kecil dari 2. Nilai mutlak X plus 4, batasannya min 4 yang lebih besar X plus 4 yang lebih kecil min X min 4. 2X min 5, batasannya 5/2 yang lebih besar 2X min 5 yang lebih kecil min 2X plus 5. X min 2, batasannya 2 yang lebih besar X min 2 yang lebih kecil min X plus 2. X tambah 4, X plus 4 ditambah 5 min 2X dikurang X min 2 ditambah sama dengan X plus 4 ditambah 2X min 5 dikurang X min 2, X plus 4 ditambah 2X min 5 dikurang X plus 2 sama dengan 2X plus 1. Untuk kelompok 5 jangan lupa ya, nah, itu bacanya nilai mutlak, jangan dilewatin yang garis 2 itu. Untuk lain-lain nggak ada pertanyaan ya. Mari kita beri plus untuk kelompok 5 ya. Ya, karena waktu udah siang, untuk mempersingkat waktu, siapa hari ini yang akan membacakan kesimpulan dari pertemuan hari ini? Kesimpulan, berdasarkan materi yang telah dipelajari tentang konsep nilai mutlak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jarak tidak pernah bernilai negatif dan jarak berkaitan dengan konsep nilai mutlak. 2. Berdasarkan nilai mutlak sebagai jarak, maka nilai mutlak dari X atau dinotasikan sebagai nilai mutlak X adalah jarak titik X dari titik 0 pada garis bilangan. 3. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka misalkan X bilangan real, X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0 dan min X jika X lebih kecil dari 0. 4. Berdasarkan definisi nilai mutlak, kita dapat menyederhanakan suatu bentuk nilai mutlak. 5. Berdasarkan definisi nilai mutlak, kita juga dapat membuktikan bentuk sederhana dari suatu nilai mutlak. Terima kasih untuk yang telah membacakan kesimpulan pertemuan pada hari ini. Itu tadi secara garis besar telah disampaikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dari nilai mutlak. Jangan lupa nanti absensi tetap diisi. Untuk evaluasinya juga dikerjakan ya. Untuk evaluasi ditunggu paling lambat besok sore ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.